menyelesaikan masalah, walaupun saya dicitrakan buruk, nggak ada masalah bagi saya. Karena pemimpin bukan cari citra, pemimpin bekerja. Kalau pemimpin bekerja seperti orang tua pada anak. Kalau ayah ingin selalu dipuji pada anaknya, anak umur 6 tahun kasih HP, umur 8 tahun kasih motor, dikasih uang jajan tiap hari. Anaknya muji terus sama bapaknya, tapi besok wibawa bapaknya akan runtuh oleh apa? Oleh kegagalan anaknya atau oleh perlawanan anaknya. Saya nggak milih itu, saya lebih memilih dicaci maki, dibenci, tapi saya bisa memberikan solusi untuk kepentingan jangka panjang dibanding saya hanya mencari citra-citra tetapi melumpuhkan seluruh apa yang terjadi di Jabar. Nah ini problem. Nah kemudian berikutnya pemerintah dituntut untuk bangun infrastruktur. Pemerintah daerah, sumber duitnya mau dari mana? Kita cuma ngandelin tinggal satu lagi loh, pajak kendaraan bermotor. Kenapa? Bagi hasil pajak kan ditunda pembayarannya. Karena ada kepentingan yang lebih besar di pusat. Kita menghormati, gubernur adalah wakil pemerintah pusat. Saya tidak protes, saya menerima itu dengan baik. Tetapi setelah itu saya mengefisienkan apa yang terjadi, dicek deh. Itu Pemda Jabar itu hampir rata-rata nggak punya perjalanan dinas, tinggal sedikit lagi. Gubernur itu nggak punya perjalanan dinas, nggak punya mobil dinas, nggak pakai pakaian dinas. Karena saya bukan fakir miskin. Yang harus bajunya dibeliin oleh negara berarti fakir miskin saya. Masa saya bajunya dibeli negara? Saya punya mobil, masa mobil saya harus dibeliin sama negara? Ngapain? Gitu loh. Nah kan kadang-kadang karakter kita ini, kadang-kadang pejabat ini fasilitas sendiri nggak pernah mau pakai, fasilitas pemerintah dipakai terus, ya kan? Tetapi saya itu punya jalan untuk memberikan penjelasan pada publik, kemudian menceritakan, menarasikan apa yang dilihat, didengar di Jawa Barat. Publik melihat, oh pembangunannya ada loh, jalan mulai bagus, bersih, ada tukang sapunya. Orang kaki lima yang di pinggir jalan-jalan raya itu sekarang sudah digeserkan, mulai jadi tukang sapu. Tiap pagi terus, konsinyir saya tuh ngurusin Pak Wabub, itu saya ngurusin tuh tiap pagi. Saya kan berangkat dari Subang lewat Lembang. Lembangnya bersih banget. Saya minta ke Pak Wabub nggak boleh lagi ada hantu jam 12 siang. Ya kan? Itu kan ada yang pakai pocong jam 12 siang. Fungsikan. Wabubnya nanti turun ke jalan, jangan di kantor terus. Pimpin, bersihkan. Kenapa? Karena Bandung Barat harapannya pariwisata. Hotel harus penuh, restoran harus penuh. Pendapatannya di situ. Untuk itu bikin orang nyaman lewat ke Bandung Barat. Bapak lihat, setiap hari sekarang bis-bis ratusan tuh baris. Kenapa? Sudah bersih, sudah tertata, ada yang mengut sampah, ada yang ngatur lalu lintas, pohon-pohonnya diurus. Ini kan cara kita ini pengen kaya tapi nggak pernah ngurus, pengen wisatanya naik tapi nggak diurus, ya gimana? Saya tadi waktu begitu masuk, itu panggil dulu kepala Hutbun. Kenapa? Ada salah menu yang dibuat oleh PTPN. Di daerah Ciater diizinkan ditanamin tebu. Saya bilang salah, nggak bisa. Saya sampai pada ngambil keputusan, udah deh, itu kan udah store, terus dibilang pengusahanya udah bayar 1 miliar ke PTPN uang sewa, udah deh saya yang bayar, tarik. Saya begitu Pak caranya. Setelah itu apa? Yang 100 hektar tanamin lagi teh. Emang teh ukil, ngomong teh bilang rugi nggak ada masalah. Saya katakan teh boleh rugi, tapi dia konservasi. Kenapa? Kalau nggak ada teh itu hotel di puncak nggak akan laku. Itu kalau nggak ada teh, hotel di Lembang, di Ciater nggak akan laku, nggak akan. Nah setelah itu apa lagi? Dia menahan tanah, kemudian menahan air. Kan saya harus menjaga sumber air yang mengalir. Kan nanti berdampak pada industri yang dihilir. Kan ngomong air. Kita ngomong air tiap hari, tapi apa? Tapi hulu sungainya dihancurin. Gunung Wayang, Gunung Windunya dihajar, kemudian dibagi-bagi, kemudian peruntukannya bukan untuk hutan, untuk perkebunan. Perkebunannya sayur. Loh, saya bilang boleh ngitung ini berapa teh di sini untungnya, tapi implikasi terhadap itu pada Citarum terjadi pendangkalan. Biaya perawatan Citarum per tahun 1 triliun. Daripada ngerukin Citarum tiap tahun, lebih baik rubah kebun sayur itu jadi kebun teh kembali. 1, pariwisata akan meningkat, 2, air akan terjaga, 3, longsor tidak akan terjadi, 4, banjir akan tercegah. Setelah itu nanti Citarum aman. Nanti Citarum mengalir apa? Tarung Barat, Tarung Timur, melahirkan apa? Nanti ketahanan pangan. Di mana? Bekasi, Kerawang, Indramayu, Cirebon. Pengen? Setelah itu apa lagi? Ketersediaan air untuk kawasan industri. Urus dong hulunya.
Nah kita ini kan padahal, saya ngomong lah, dulu leluhur kita disebut animis atau dinamis, penyembah gunung, penyembah batu, penyembah pohon. Mereka tuh bukan menyembah dalam arti menyembah sebagai sebuah nilai keyakinan, bukan. Tetapi secara simbolistik dia lagi memberikan gambaran, kita ini hidup dari air, maka kalau ingin merawat air, menjaga air, rawatlah gunung, rawatlah pohon, rawatlah batu. Sederhana. Nah kita ini bukan bangsa animis, bangsa rasional yang setiap saat berdoa. Saya dari tadi, kita ini kan ya Allah, negeri yang doanya paling banyak itu Indonesia. Sebelum acara doa, ya Allah tunjukkanlah kami pada jalan yang udah ditunjukin. Lu ngambil jalan bengkok terus. Ini pak ambil agama, udah ditunjukin sama Allah, ya kan? Berilah kami rezeki yang berlimpah. Kamu udah diberi. Kamu dikasih gunung yang baik, gunung yang indah. Kamu dikasih aliran sungai.